siswa atau anak yang tidak menggunakan password tidak dapat mengikuti ujian pada Google Form. Halo semua, salam jumpa kembali di channel kita ini. Semoga channel kita ini dapat bermanfaat demi peningkatan pengetahuan dan wawasan kita semua. Mari kita buka pikiran, buka hati, dan buka jendela ilmu. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Google Form dengan menggunakan token, yang mana token itu fungsinya adalah untuk membuatkan password kepada anak sehingga siswa atau anak yang tidak menggunakan password tidak dapat mengikuti ujian pada Google Form. Pertama, kita masuk kepada mesin pencarian, bisa juga Firefox, bisa Google Chrome. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Setelah masuk Google Chrome, kita perlu masuk kepada akun email kita. Di sini saya sudah otomatis masuk. Kemudian kita masuk kepada titik-titik ini. Ini adalah Google Apps. Di sini kita hendak mencari drive kita. Nah, klik pada menu drive. Oke, kita masuk kepada menu drive. Saya sudah masuk kepada menu drive saya. Nah, kemudian kita masuk kepada menu baru. Di sini ada tanda plus, ada kata baru. Kita mau membuat Google Form yang baru, klik aja di baru. Nah, kita tunggu sebentar. Masuk kepada pilihan lainnya, lalu sebelah kanan ada Google Form, klik aja di Google Form. Nah, setelah kita masuk di Google Form yang baru, kita bisa membuat judul terlebih dahulu supaya memudahkan kita mencari nama file kita tersebut. Contohnya saya buat judulnya adalah UAS SMA 11. Mata pelajarannya bahasa Indonesia. Oke. Setelah kita buat judul sini, kita klik saja nama formulir, otomatis akan sama. Kemudian di sini adalah nama. Nah, pada menu ini kita bikin jawaban singkat, lalu ini kita klik wajib isi. Oke, jadi dia harus mengisi. Kemudian masuk kepada kelas. Oke, pilihannya adalah drop down supaya mereka memudahkan untuk membuat kelas berapa. Kelas 11, contohnya 11A. Kalau ada 2 rombel, boleh kita buatkan 11B. Kalau ada 3 rombel, boleh juga kita buat kelas 11C. Nah, di sini saya hanya menggunakan 3 rombel saja. Kemudian yang terakhir adalah ini yang paling penting, yaitu password atau token. Nah, kalau kita menulis kata token, di sini akan otomatis sudah ada pilihannya. Nah, untuk angka kita ganti menjadi teks sehingga kita bisa mengetikkan apa passwordnya. Untuk password supaya agak mudah, buat saja huruf kecil semua. Siap ujian 11. Apabila ada kesalahan password, maka kita buat peringatan di sini. Password atau token yang Anda masukkan salah. Kita buat huruf besar semua supaya gampang dimengerti. Oke, nah ini juga kita tandai wajib isi. Nah, dengan demikian untuk ID ataupun pengenal sudah selesai. Kita masuk kepada bagian pertanyaan. Maka kita perlu mengklik di tanda garis sejajar ini, ya. Garis sejajar ini untuk menambah bagian, sehingga terjadilah 2 bagian. Ini bagian tanda pengenal dan di sini tanda untuk soal. Nah, kita buat misalnya pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke. Kemudian tanda plus, kita buat soalnya. Saya buat contoh ada 5 soal. Nanti ini di skip saja. Nah, untuk
soal upayakan untuk tidak menggunakan nomor. Nanti saya akan beritahu apa maksudnya tidak menggunakan nomor. Nah, kita copy paste dulu semua soalnya. Oke, tambah soal nomor 2. Demikian seterusnya. Oke, di sini saya hanya menggunakan 5 contoh soal, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu soalnya sudah hampir selesai, tapi kita perlu membuat kunci jawaban. Untuk itu, terlebih dahulu soal ini kita atur atau kita setting sehingga dia menjadi soal benar-benar utuh. Caranya bagaimana? Pada menu ada roda bergerigi ini atau menu setelan, kita klik di sini atau dengan cara shortcut yaitu di keyboard laptop atau komputer kita tekan Ctrl E. Nah, maka akan muncul menu setelan. Pada bagian umum yang perlu kita tandai adalah perlu masuk batasi hanya 1 tanggapan. Jadi masing-masing siswa itu hanya memiliki kesempatan 1 kali saja. Oke, untuk menghindari dia berulang-ulang mengerjakan soal tersebut. Kalau dia berulang-ulang, tentunya kita akan bingung membuat nilainya. Nah, kemudian yang lain boleh dikosongkan, kemudian masuk kepada menu presentasi. Pada menu presentasi di sini tadi apa gunanya tidak perlu menggunakan nomor? Gunanya adalah supaya kita dapat mengacak soal sehingga antara murid satu dengan murid yang lain masing-masing nomornya itu berbeda-beda, tidak sama. Nah, ini dia. Yang lain boleh dikosongkan. Kemudian pada menu kuis, jadikan ini sebagai kuis, tandai di sini hingga diaktif. Nah, opsi kuisnya rilis nilai setelah setiap pengiriman. Oke, kita biarkan saja. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, silakan agar dia tahu berapa yang sudah tidak terjawab. Jawaban yang benar ini kosongkan saja, nilai dan poin. Oke, setelah selesai setelan ini kita klik menu simpan. Ini simpan. Nah, soal sudah jadi. Namun untuk memudahkan kita memeriksanya secara otomatis, maka perlu kita gunakan kunci jawaban. Caranya klik pada masing-masing soal. Misalnya soal yang pertama, sini ada menu kunci jawaban. Nah, untuk nilai maksimalnya apabila kita menggunakan nilai maksimal 10, maka 10 dibagi 5 soal, maka bobot masing-masing soal itu adalah 2 poin. Namun untuk nilai maksimal 100, maka bobot soal itu nilainya masing-masing adalah 20. Kita ketik 20. Lalu kita tandai mana jawaban yang benar. Demikian pula untuk soal nomor 2, klik di soalnya, kemudian klik kunci jawaban, masukkan nilai atau skornya per 20 tentunya, kemudian klik jawaban. Soal nomor 3 juga demikian, seterusnya. Setelah selesai, kita harus pastikan benar-benar semua sudah diberi soal atau diberi skor untuk tiap soal. Caranya, kalau nilai maksimalnya 100, maka di sini nanti akan ada poin total 100. Apabila poin totalnya belum 100 atau sesuai dengan yang kita inginkan, berarti ada yang belum diberi skor pada tiap soal. Oke, boleh kita cek satu persatu bila mana itu terjadi. Nah, setelah ini selesai, maka soal ini sudah selesai dan siap untuk kita berikan kepada siswa. Caranya bagaimana?
Apabila ini sudah selesai, klik menu kirim di sini. Kirim. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada email, ada ini, dan tanda panah. Kita ambil menu yang di tengah. Di tengah ini. Kemudian inilah link atau alamat situs yang akan kita berikan kepada siswa. Namun apabila ini kepanjangan, boleh kita perpendek. Maka link tersebut akan berubah menjadi pendek. Lalu setelah ini sudah kita perpendek, lalu klik menu salin. Nah, maka link itu akan tersalin dan boleh kita berikan atau kita paskan ke WA atau media-media sosial yang lain. Namun untuk mengecek hasil dari soal tersebut, boleh kita ambil new tab dan pastekan saja ke bagian link address di Google Chrome. Paste. Oke, ini dia alamat link yang tadi di sini kita sudah kopikan. Nah, lalu tekan enter, maka akan muncul soal yang sudah kita buat. Nah, ini dia. Kita harus isi ini, kemudian isi ini. Apabila tidak kita isi ini, maka kita tidak bisa melihat soal ataupun bagian berikutnya. Kita contohkan. Nah, akan timbul seperti ini. Oke. Apabila kita ini isi, lalu ini misalnya kita isi namanya saya, lalu passwordnya salah, misalnya kita password siap ujian 11. Nah, ini kan huruf besar, sementara password kita ada huruf kecil, maka akan dikatakan situ password atau token yang dimasukkan salah karena harus huruf kecil. Maka kita bikin huruf kecil siap ujian 11. Nah, kita klik berikutnya. Nah, apabila ini sukses, maka soal akan muncul di sini. Lalu ini boleh dijawab. Oke, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan mengenai cara membuat token atau password pada Google Form. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih.